Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar yang cukup mantap kali ini datang lagi dari jet tempur KF-21 Boramae Indonesia Korea Selatan guys. Jadi walaupun kabar dan isu-isu yang beredar mengenai jet tempur ini cukup menggalaukan ya kan. Ada yang bilang nggak dikasih TOT, ada yang bilang Indonesia batal ikut proyek, ada yang bilang Polandia nikung Indonesia. Ya, tapi Mimin pastikan semuanya itu belum terbukti kebenarannya guys. Pasalnya pada bulan Oktober 2023 lalu, pemerintah kita Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melunasi pembiayaan pengembangan jet tempur KF-21 Boramae yang digenjot proyeknya dengan Korea Selatan ini guys. Nah, kabar terbarunya kini dikutip dari Aerospace Review. Negerinya para boyband Korea Selatan ini pun dikabarkan bakal memulai produksi massal jet tempur KF-21 Boramae pada tahun 2024. Nah, artinya nggak lama lagi armada jet tempur buatan Korea Indonesia ini akan terbentuk di langit Korea Selatan. Pertanyaannya nih, apakah produksi massal ini termasuk punya Indonesia? Nah, jadi produksi massal jet tempur KF-21 Boramae pada tahun ini pun akan digeber Korea Selatan berbarengan dengan peningkatan anggaran pertahanan mereka yang juga meningkat per tahun 2024 ini guys, di mana anggarannya meningkat 4,2% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga untuk anggaran pertahanan kita Indonesia, dan kemarin beritanya untuk tahun 2024 ini meningkat ya kan. Kemudian untuk produksi jet tempur tahap awal jumlahnya pun ternyata turun dari rencana awal guys. Korea Aerospace Industries alias KAI katanya akan memproduksi sebanyak 20 unit KF-21 dari target awal sebelumnya yaitu sebanyak 40 unit guys. Jadi artinya jumlah produksi awal akan diturunkan setengah dari target sebelumnya 40 jadi 20 unit. Kemudian jet tempur KF-21 Boramae ini pun akan dipersenjatai dengan kanon putar otomatis Fullcam M61A2 20 mm beragam persenjataan canggih, termasuk rudal udara ke udara di luar jangkauan visual atau rudal PPRAM seperti rudal Meteor pun akan diintegrasikan pada jet tempur ini guys. Integrasi rudal Meteor pada KF-21 ini pun disebut merupakan tonggak penting karena jet tempur mesin ganda ini adalah platform buatan negara non-barat. Sama yang menggunakan mesin ganda ini adalah platform buatan negara non-barat pertama yang menggunakan persenjataan udara ke udara canggih buatan benua Eropa, di mana kita ketahui bersama bahwa rudal Meteor ini adalah rudal buatan perusahaan MBDA asal negara Prancis. Dan uji coba rudal Meteor KF-21 ini pun dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Nah, kemudian selain itu jet tempur ini pun juga akan dilengkapi dengan beragam macam senjata guys untuk menggendong rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan. Kemudian untuk menggendong bom berpemandu presisi serta rudal anti kapal. Dan jet tempur ini pun dirancang untuk berfungsi sebagai pesawat tempur superioritas udara dan pesawat tempur multi peran. Di Korea Selatan sendiri, program KF-21 ini pun bertujuan untuk menggantikan pesawat F-4DE Phantom II dan F-5E Tiger II Korea Selatan yang sudah usang alias sudah tua. Dan estimasinya total sekitar 120 unit KF-21 akan diproduksi untuk Angkatan Udara Korea Selatan. Lantas kini pertanyaannya, bagaimanakah dengan negara kita nih guys, negara Indonesia? Jadi kabarnya pada akhir bulan Oktober 2023 kemarin, Kementerian Pertahanan Indonesia sendiri telah menegaskan komitmennya untuk melunasi pembiayaan pengembangan jet tempur KF-21 ini, di mana skema konser atau
Pembagian biaya ini ditargetkan akan berlangsung hingga tahun 2026 mendatang. Dan Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Indonesia yaitu Marsma Dedi Laksomono dalam workshop yang bertema Advancing Indonesia and South Korea Defense Industry Collaboration di Jakarta pada waktu itu pun sempat mengatakan nih guys, bahwa kita masih memiliki komitmen untuk melanjutkan kerjasama ini dengan negara Korea Selatan. Dan beliau pun menegaskan bahwa kerjasama dengan Korea Selatan untuk jet tempur ini adalah program prioritas nasional, sehingga tidak akan diputus guys. Nah, itulah komitmen pemerintah kita Indonesia yang terbaru. Namun beliau juga mengakui nih guys, bahwa keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN menjadi alasan mengapa Indonesia belum dapat melunasi tunggakan yang diminta, sebab Kementerian Keuangan hanya menyiapkan alokasi sebesar 1,5 triliun rupiah setiap tahunnya untuk KF21 dan sulit bagi Kemenhan untuk mengajukan penambahan anggaran. Sehingga untuk tahun 2024 ini disebutkan bahwa Kemenhan Kementerian Pertahanan Indonesia sudah mempersiapkan uang atau dana sebesar 1,25 triliun rupiah dari kekurangan yang harus dibayarkan, yaitu sekitar total 14 triliun lagi guys. Artinya untuk tahun ini, tahun 2024, jika sudah dibayarkan 1,25 triliun sesuai dengan anggaran, maka kita pun akan masih menanggung sekitar 12,75 triliun rupiah lagi guys. Masih cukup banyak ya kan? Nah, jadi admin pun kurang tahu nih guys, punya Indonesia entah kapan ya kan mau diproduksi massal. Mari kita tunggu saja bersama-sama kabar terbarunya. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.